Cara nonton TV digital di mobil tanpa membongkar head unit. Ini dia caranya. Assalamualaikum sobat digital. Jadi bagi sobat kemarin yang udah request banyak banget nih ya, yang request sebenarnya udah dari dulu dan saya baru diingatkan. Nah, sekarang saya akan buatkan video panduan cara nonton TV digital di mobil. Otomatis pakai head unitnya ya. Jadi kita pakai head unit yang bisa dibilang jadul, bukan yang Android, bukan yang modern. Jadinya di sini kita membutuhkan yang namanya STB digital ya. Nih, STB digital ya. Bisa merek Venus atau merek apapun. Di sini saya pakai merek Venus, kan ada 3 macam juga mini ya. Intinya semuanya bisa, karena memang untuk power supply-nya itu menggunakan USB Type-C yang seperti ini, jadi kayak charger HP. Terus kemudian selain itu juga ini kan mini kecil ya, jadi enak tuh kita nyimpennya bisa di mana aja. Terus kalau kalian adanya set-top box yang standar, misalkan Matrix, Tanaka, atau Advance, Everchoss, atau merek-merek lainnya, itu kalian bisa menggunakan kabel yang seperti ini, USB to USB, tinggal dicolok ke bagian USB yang ada di belakangnya. Biasanya di depan ada, di belakang ada. Kalian bisa pakai USB to USB, colok di bagian belakangnya, gitu. Itu juga bisa berfungsi sebagai power dayanya. Kemudian untuk antenanya, sebenarnya saya kemarin lagi nyari antena yang cocok buat di mobil ya, jadi yang bentuknya panjang gitu ya, yang unik lah, jadi seenggaknya nggak kayak kelihatan antena umumnya. Tapi karena belum dapat antenanya, jadi kita sementara pakai antena Taver yang murahan aja, yang harganya sekitar 15 ribuan, karena kita tanpa booster juga nih untuk praktek dalam video ini. Kemudian untuk kabel RCA-nya yang tipe Venus ini, dia modelnya aux ya, ujungnya satu karena supaya bisa masuk ke sini. Jadi kalau kalian pakai yang tipe standar ya udah pakainya model seperti ini aja juga bisa kok. Oke, langkah pertama kita instalasi dulu ya. Ini TV-nya kita nyalakan dulu. Jadi kita coba tes dulu pakai TV kita. Langkah selanjutnya kita pasang set-top box di TV karena kita di sini mau ngatur resolusinya. Di sini saya menggunakan kabel RCA karena memang rata-rata kalau kita beli STB dapatnya kabel RCA. Tinggal pasangin aja kuning, putih, dan merah sesuai dengan warnanya. Selanjutnya kita pasang ke STB Venusnya. Oke, karena kabel powernya USB, jadi saya colok di TV aja. Kalian juga bisa colok ke charger HP. Selanjutnya kita colok ke bagian STB-nya. Oke, yang terakhir kita colokkan antenanya. Ini saya belum pakai booster, jadi hanya antena standar polosan aja. Jadi kita taruh di sini aja dulu ya untuk sementara. Oke, sekarang kita nyalakan TV-nya. Oke, jadi kita tekan tombol menu di remote set-top box-nya ya. Di sini kalian cari pengaturan. Ini dia pengaturannya. Jadi mungkin setiap set-top box beda-beda. Intinya cari tulisan AV yang seperti ini. Nah, di tulisan AV ini diklik lagi oke di remote. Kalian pilih resolusi video, pilih aja yang paling rendah dulu ya, karena takutnya head unit itu kan beda-beda. Kayak saya kan head unitnya jadul, dia nggak akan bisa membaca resolusi yang HD, yang full HD 1080 pixel yang seperti ini nggak akan kebaca gitu, karena ya jadul, maklum ya. Kalian bisa pilih yang 720 atau yang di bawahnya. Kalau saya mau cari aman, saya pilih yang paling bawah dulu aja ya, karena memang monitornya kecil juga kan. Oke, kalian bisa pilih yang 50i kalau mau aman, walaupun sebenarnya P juga bisa. Kalau saya merekomendasikan yang paling rendah aja dulu. Bahkan di bawah sini juga ada yang lebih rendah ya. Contohnya ini 720, 480. Ada juga deteksi otomatis, tapi jangan pakai deteksi otomatis karena nggak semuanya nanti support untuk mendeteksi ya. Jadi pilih secara manual dulu. Di sini saya pilih yang ini aja, 576 50 Hz. Oke, langkah selanjutnya kita sudah bisa praktekkan di TV. Terserah kalian mau scan channelnya di TV juga. Seperti saya ini sudah saya scan channel ya, dapatnya sekian. Nanti kita coba di mobil kira-kira berapa. Untuk saat ini sih karena memang nggak support di indoor ya, wilayah saya di Tapos Depok, sekitar hampir 40 km dari pemancar. Di indoor cuma dapat 5 channel. Nah, nanti kita coba tes di mobil kira-kira dapat berapa channel. Ini tanpa booster ya, sekali lagi ya. Oke, jadi langkah pertama kita nyalakan dulu mobilnya ya. Nah, cukup nyalakan ini aja supaya monitornya nyala. Jadi kita bisa lihat ini masih pakai head unit standar Mobilio tipe E. Oke, jadi pertama kita setting ininya dulu ya. Kita pencet menu karena biasanya kan dashboardnya itu tampilannya kalau nggak ke radio seperti ini, dia ke mode yang lain. Nah, di sini kita bisa pencet yang AV juga. Di sini ada AV. Jadi tahan, nah ini ada AV out, terus banyak deh. Pokoknya kita cari nanti ke tulisan AV in. Nah, kita tekan lama. Nah, ini dia kalau sudah ketemu AV in. Terus kita di sini bisa tekan menu lagi. Terus kita pilih AV in yang ini.
Nah ini harusnya dia sudah bisa membaca, jadi kita tinggal colok aja kabel RCA-nya. Tapi kalau kalian punya head unit yang baru ya, itu mungkin ada HDMI-nya, itu jauh lebih bagus gambarnya. Ini karena ukurannya sekitar 5-6 inch ya, jadinya dia hanya support menggunakan USB aja. Terus kemudian untuk resolusinya makanya tadi kita atur rendah. Kecuali kalian punya head unit yang modern yang sampai 720 atau bahkan Full HD 1080 ya, berarti resolusinya nanti diatur. Kalau seperti ini wajib diturunkan dulu di settingan TV tadi sebelum masuk sini. Oke, sekarang kita masuk ke langkah instalasi colok bagian belakangnya. Kalau orang umumnya dia akan membongkar bagian bawah sini ya. Kalau Mobilio, Brio dibongkar, terus head unitnya dicopot keluar gitu ya, dikeluarin. Nah itu ribet. Jadi dalam video ini kita tidak akan membongkar semuanya, tapi kita akan langsung pasang melalui jalur bawah kaki sini ya. Jadi kalian bisa masukin tangan seperti ini ke belakang. Tapi ada baiknya kalian lihat dulu nih, kalian foto bagian belakangnya. Ini akan saya foto dan videokan dulu. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke bagian kolong bawah sini. Jadi memang agak susah ya. Nah, sobat bisa lihat ya, ini saya zoom. Jadi kita tinggal colokin yang sebelah kiri. Karena yang sebelah kanan ini AV out dan yang paling kiri adalah AV in. Jadi kalian bisa lihat lebih dekat, ada tulisannya biasanya. Jadi di bagian ini ada tulisannya ya. Kalian harus perhatikan, yang kanan adalah out, yang bagian kiri adalah in. Jadi akan saya pasang dulu kabelnya. Ini kalau saya megang kamera sambil masukin tangan gini agak susah ya. Tuh, jadi kameranya saya singkirkan dulu. Jadi ini dia perjuangan masangnya ya. Mohon maaf kalau kameranya mungkin kurang fokus, karena saya sambil meraba-raba. Ini sebenarnya tangan kalian masuk aja udah bisa ngerasain nih. Yang penting punya acuannya. Ini yang warna kuning ini sebagai acuan saya kalau masangnya secara manual. Jadi kita coba colok ya yang warna kuningnya dulu di bagian paling atas. Pastikan masuk dengan 100%. Terus kemudian kita colok bagian yang warna putihnya di bawahnya. Emang agak susah ya sambil di-record ya. Oke, yang terakhir kita colokkan yang warna merah di bagian bawahnya lagi. Oke, sekarang sobat lihat ya. Oke, sudah terpasang ya semuanya. Sekarang saatnya kita colokkan di STB-nya. Oke, ini adalah RCA yang tadi kita dari bawah ya, yang kita pasang barusan. Terus ini dia hasilnya. Sekarang kita mulai pasang di set-top box Venus-nya. Nah, kemudian dayanya dari mana sebenarnya ya bebas. Kalian mau ngakalin dari mana aja. Kalau saya sih tinggal dicolok ke sini. Terus bagian ujung yang USB-nya, kalau emang head unit kalian ada USB ya bisa dicolok, atau kalau di belakangnya ada tinggal dicolok. Kalau saya sih ke charger HP aja yang ini ya. Jadi langsung saya colok ke bagian ini aja. Nah, ini seharusnya udah mulai menyala dan nanti dia akan tampil di layar TV-nya. Nah, ini dia, sobat bisa lihat kan, ini sudah nyala nih. Terus biar ada sinyalnya, kita pakai antena ini aja. Jadi sebenarnya ada antena model panjang lurus, itu bisa disimpan di sini nih, di pojok kiri ini mobil. Ini bisa dicopot, atau di sebelah kanan mobil sini ini bisa dicopot gitu ya, kabelnya lewat kolong bawah muter ke sini. Yang panjang itu ya lebih simple aja gitu ya, jadi nggak kelihatan. Tapi karena sementara ya nggak apa-apa, kita pakai ini aja dulu, taruh sini ya. Kita kelihatakin aja taruh sini. Kemudian bagian ujung antenanya kita colokin di sini. Karena baru sementara tuh langsung muncul ya, langsung muncul. Terus untuk ininya bebas mau ditaruh mana aja, tinggal kalian yang nyamannya di mana, di sini boleh atau di sini boleh. Ya intinya kenyamanan kalian menaruhnya ya, estetika setiap orang kan beda-beda. Kalau saya yang penting bisa nonton aja udah senang. Terus volumenya juga bisa dari remote ini, tinggal kita gedein. Nah ini dia ada gambar volume. Terus kalian juga bisa volumenya dari sini monitornya. Nah ini tinggal gedein. Aku harus pergi dari sini. Oke, kedengeran ya volumenya kedengeran, jadi bisa dari remote dan bisa dari sini. Terus coba kita ganti-ganti ya. Nah, ini kan mobilnya masih ada di garasi. Kira-kira dapat berapa channel ya? Coba kita scan dulu aja nih. Kita scan. Oke, jadi kalau di Venus itu masuknya ke menu instalasi, sesuaikan dengan receiver kalian masing-masing atau set-top box kalian masing-masing maksud saya. Terus di sini kita coba cari otomatis dengan kondisi antena yang cuma digeletakin gitu doang. Kira-kira dapat berapa ya? Oke, jadi kita coba cek dapat berapa. Oke, di sini kita dapat sekitar ada berapa nih ya? Ada 14 channel ya, 14 channel. Ya lumayan ya. Oke. Jadi nanti di video selanjutnya kita coba tambahin booster bisa lebih banyak apa enggak. Terus kita bawa jalan juga mobilnya, apakah dia stabil apa enggak untuk gambar. Jadi ini udah lumayan loh di saat macet gitu ya. Kita mau nonton bola, timnas sekarang bisa langsung dimanapun tanpa perlu streaming ya.
Jadi dengan jaringan yang stabil ya. Oke, itu tadi video panduannya bagi sobat yang mau beli produknya seperti Venus, antenanya, dan lain-lainnya. Kalian bisa cek di deskripsi video ini. Dan bagi sobat yang mau request apa lagi juga tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.